Tapi pertanyaannya adalah, perpuluhan itu wajib atau tidak? Ada yang mengatakan perpuluhan itu sudah di perjanjian lama, di perjanjian baru nggak perlu lagi. Ada yang mengatakan, perpuluhan nanti memperkaya Pak Pendeta. Haleluya. Kita akan lihat bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, terkadang memang ada semacam kebingungan menyangkut perpuluhan ini. Apakah wajib dilakukan atau tidak? Bahkan ada yang mengatakan bahwa perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat yang sudah tak berlaku di perjanjian baru ini. Jadi bagaimana menjelaskan ini? Oke, secara sederhana, saya akan memberikan sekedar catatan atau ringkasan. Dimulai dari apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan bagaimana hubungan orang percaya sekarang dengan hukum Taurat. Oke? Kemudian bagian mana dari hukum Taurat yang tidak pernah ditiadakan? Dan bagian mana yang sudah dihapuskan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Oke, pada bagian akhir nanti saya akan simpulkan adanya dua perbedaan pendapat yang sangat ekstrim tentang perpuluhan dan apa pendapat saya berdasarkan kitab suci yang saya pahami. So, hari ini kita akan menjawab nanti di sesi akhir. Apakah perpuluhan wajib atau tidak? Mari kita mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Saudara, di Matius 5 ayat ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, saudara, kata menggenapinya dalam bahasa Yunani plerosai. Nah, dalam bahasa Inggris terjemahan dari American Version itu fulfill atau be full atau complete end. Nah, definisi daripada to make full atau to fill up, apa maksudnya? Artinya adalah yang pertama, untuk mematuhi perintah-perintah hukum Taurat. Sebab dia diutus untuk taat kepada hukum Taurat, supaya dapat menebus kita yang juga takluk dan tidak sanggup melakukan seluruh hukum Taurat. Galatia 4, 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia utus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bisa ngerti ya? Jadi sudah genap waktunya, maka Bapa Surgawi mengutus Yesus untuk datang ke dunia ini melalui rahim seorang perempuan yang bernama Maria. Kemudian dan harus takluk pada hukum Taurat. Dan Tuhan memang diutus untuk menebus kita yang justru tidak mampu melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus yang sanggup. Amin. Amin. Nah, oke, yang kedua, untuk menggenapi janji-janji hukum Taurat dan nubuat para nabi yang semuanya bersaksi tentang dirinya. Jadi pada hakikatnya perjanjian anugerah di zaman sekarang sama dengan dahulu. Dan Kristus adalah pengantaranya. Boleh katakan amin? Saudara, ini penting. Jadi kita harus mengerti bahwa kita memang hidup di zaman anugerah, hidup di zaman kasih karunia. Jadi yang dimaksud dengan to fill atau to complete atau to fill up itu adalah Tuhan sedang menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan hukum Taurat, tapi justru Tuhan Yesus datang menggenapinya. Katakan amin. Itulah kata menggenapinya. Oke. Yang ketiga, untuk menggenapkan bayang-bayang hukum Taurat. Dengan demikian, Yesus tidak meniadakan, melainkan menggenapi hukum upacara dan menyatakan diri sebagai hakikat dari semua bayang-bayang itu. Dan yang keempat, untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian melengkapi dan menyempurnakannya. Amin. Wow, Yesus ajaib. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagian mana dalam hukum Taurat yang sudah digenapi dan kita tidak perlu lagi melakukannya? Nah, ada dua bagian hukum Taurat. Yang pertama, yaitu 10 perintah Allah dan seluruh penjabarannya. Ada di Keluaran 20 ayat pertama sampai ke-17. Yang kedua, yaitu hukum upacara, yaitu ritual ibadah dalam kemah suci dan hari-hari raya serta hari Sabat yang bersifat bayangan dari keselamatan yang akan datang.
Bapak Ibu bisa baca di Kolose 2 ayat 16 sampai 17, di Ibrani 9 ayat 1 sampai ke 10, Ibrani 10 ayat 1 sampai ke 10. Dalam pengertian saya, hukum Taurat yang bersifat bayanganlah yang telah dihapuskan sama sekali atau tidak mengikat lagi karena telah digantikan oleh korban tubuh Kristus yang tak bercacat. Lihat Ibrani 10 ayat 9 dan 10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kita sudah dibayar lunas. Katakan amin. Nah sekarang kita lihat bersama-sama di 1 Korintus 5 ayat ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara, Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. So kita sudah bebas dan hari ini kita punya hidup baru, hidup yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Oke, sekarang kita lihat hubungan orang percaya perjanjian baru dengan hukum Taurat. Yang pertama, orang percaya tidak boleh memandang hukum Taurat sebagai sistem perintah resmi yang perlu ditaati agar memperoleh pengampunan dan keselamatan. Lihat, Galatia 2 ayat ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Wow. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi saudara, orang percaya tidak boleh memandang hukum Taurat sebagai sistem perintah resmi yang perlu ditaati agar memperoleh pengampunan tadi dan keselamatan. Karena pengampunan dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bahkan Alkitab sudah menegaskan bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi saudara, hukum Taurat hendaknya dilihat sebagai panduan moral bagi mereka yang sudah selamat dan yang dengan menaatinya menunjukkan kehidupan Kristus yang ada di dalam diri mereka. Amin. Yang kedua, iman kepada Kristus merupakan titik tolak untuk menggenapi hukum Taurat. Melalui iman kepada Kristus, Allah menjadi Bapa kita. Oleh karena itu, ketaatan kita sebagai orang percaya bukan sekedar ketaatan kepada Allah sebagai pemberi hukum yang berdaulat, namun lebih selaku anak kepada Bapanya. Wow, dengan penebusan Yesus, kita bisa memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Sudah di Matius 5:17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Katakan amin. Baik saudara, berikutnya kita akan lihat bagaimana penerapan perpuluhan masa kini. Sekalipun di perjanjian baru tidak ada lagi pelayanan keimaman seperti yang dilakukan oleh Bani Lewi, tetapi Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. 1 Korintus 9:14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara, bukankah Bani Lewi menerima persembahan persepuluhan sebagai balas dari pekerjaan mereka di kemah pertemuan? Perhatikanlah benang merah nih antara jaminan hidup untuk Bani Lewi dengan apa yang dikatakan Paulus ini, maupun ayat-ayat firman Tuhan ini, yaitu di 1 Korintus 9 ayat 7 sampai ke 11. Lihat ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Ayat 8. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Ayat 9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat 11.
Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi saudara, sudah sewajarnya sih sebenarnya hamba-hamba Tuhan juga diberkati. Semua juga ada di dalam manajemen organisasi gereja yang benar. Tentu ada laporan pembukuannya. Semua dilakukan dengan sangat-sangat elegan dan sangat-sangat bagus sebenarnya. Oke, jadi praktik perpuluhan masih relevan untuk diterapkan dalam gereja Tuhan saat ini. Katakan amin. Karena yang pertama, praktik perpuluhan sesungguhnya adalah praktik iman atas dasar hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu, kita menerapkan pemberian perpuluhan bukan sebagai cara untuk beroleh berkat yang lebih banyak atau semacam pancingan, tetapi sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap milik Tuhan, serta ucapan syukur dan kontribusi orang percaya bagi pekerjaan Tuhan, sekaligus pengakuan bahwa segala berkat itu dari dan milik Tuhan. Boleh katakan amin? Ayo kita baca ayat yang sangat terkenal ini. Maleakhi 3 ayat ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Saudara, ini sangat jelas sekali. Artinya seperti yang Paulus katakan tadi, selayaknya memang hamba-hamba Tuhan harus diberkati. Jadi saudara, kita bawa supaya di gereja, di rumah Tuhan ada makanan. Saudara, supaya semua bersama-sama kita saling memberkati. Boleh katakan amin? Wow. Yang kedua, sebagai dukungan penuh bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam tafsiran kitab Maleakhi dikatakan God must be served in the first place, and our court must be contribute for the support of the religion in the place where we live, that God's name may be sanctified. Nah saudara, ini dari Matthew Henry Commentary on the Whole Bible volume 4. Saudara, artinya ini Tuhan harus dilayani di tempat pertama. Dan bagian kita adalah memberikan kontribusi untuk mendukung gereja, tempat kita berada berjemaat, di mana nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan atas pelayanan kita. Jadi dalam hal ini persembahan persepuluhan diberikan ke gereja lokal sebagai kontribusi jemaat untuk mendukung pelayanan gereja. Katakan amin. Dan untuk kesejahteraan para pelayan Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk pelayanan rohani. Boleh katakan amin. Pertanyaannya sekarang, mengapa diberikan ke gereja lokal? Ada alasannya. Yang pertama, gereja lokal adalah basis wilayah kerja Allah, di mana Tuhan diam di tengah-tengah umatnya dan mau memakai gereja lokal untuk menjalankan misinya di atas muka bumi. Jadi misi ini butuh didukung oleh gereja dan oleh seluruh anggota jemaat, bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan dukungan keuangan. Amin. Karena operasional gereja perlu keuangan. Hamba-hamba Tuhan, keluarga mereka juga perlu makanan dan minuman. Amin. Yang kedua, berjemaat adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri yang menuntun seseorang untuk dengan sukarela berkomitmen tertanam di dalam gereja lokal agar ia dapat dibentuk menjadi orang yang memiliki loyalitas kepada Tuhan dan tubuhnya yang nampak di dunia ini. Dan praktik memberikan persepuluhan adalah salah satu tanda dan bukti loyalitas kepada Tuhan melalui gerejanya. Jadi inilah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Katakan amin. Satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah gereja lokal yang dimaksud adalah gereja yang meninggikan Kristus sebagai Tuhan, yang menjadikan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya, serta mentaati firman-Nya sebagai cara terbaik untuk menghormati Dia. Jadi, praktik persepuluhan masih relevan untuk diterapkan dalam gereja Tuhan di zaman now, di masa ini. Katakan amin. Yang ketiga, sebagai pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik dan sumber berkat. Kita yang setia memberi perpuluhan harus menyadari bahwa kita bisa memberikan persembahan persepuluhan tersebut karena Allah sendiri telah memberkati kita. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak dapat apa-apa, saudara. So, kita dapat memberikan dengan rasa syukur dan iman kepada Tuhan atas berkat dan perlindungan yang telah dan akan kita terima. Katakan amin.
Ingat bahwa gereja Tuhan memberi perpuluhan bukan dengan motivasi untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi karena gereja Tuhan telah diberkati melimpah-limpah oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi, memberi kepada Tuhan selalu merupakan kehormatan bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya. Jadi, jawabannya ada di sini. Perpuluhan atau persembahan persepuluhan itu wajib atau tidak? Jawabannya adalah wajib. Sebagai umat yang sudah mengecap kasih dan kebaikannya Tuhan, sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan tidak sebatas perpuluhan. Setiap orang Kristen harus mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan apapun keadaannya. Karena itu adalah perintah Tuhan dan kita sebagai hamba Tuhan harus mentaatinya. Katakan amin. Maleakhi 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi saudara, banyak orang tidak mengerti bahwa dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan berarti kita telah menipu Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita menipu Tuhan. Karena sesungguhnya semuanya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Boleh katakan amin? Ada pula orang yang memberikan persembahan persepuluhan tapi motivasinya tidak benar. Mereka memberikannya hanya dengan tujuan ingin memperoleh berkat. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Walaupun memang Tuhan menjanjikan berkat berlimpah bagi kita yang memberikan persembahan persepuluhan. Boleh katakan amin? Jadi memang sangat sulit untuk membedakan pemberian dengan tujuan menerima kembali dan pemberian dengan motivasi yang benar. Tidak ada seorang pun yang dapat menggali isi hati orang lain. Hanya Roh Kuduslah yang tahu detail tentang isi hati kita. Jadi kita memberikan persembahan dengan motivasi yang tidak benar, maka janji berkat itu tidak ada fungsinya. Saudara, kita memberi pertama-tama harus karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita mengasihi Tuhan maka kita memberi. Kita memberi atau mempersembahkan uang juga karena kita mengasihi jiwa-jiwa lain agar mereka diselamatkan. Kita mencintai kerajaan Allah dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Katakan dalam hatimu, saya akan memberikan walaupun tak mendapatkan imbalan. Saya melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan dan taat terhadap firman-Nya. Amin. Amin. Saya bersyukur buat Bapak Ibu yang mau mengatakan kalimat ini. Saya akan memberi walaupun tak mendapatkan imbalan. Amin. Saya akan melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan dan taat terhadap firman-Nya. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan pasti akan mengindahkan persembahan kita dan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan kepada kita semua. Alkitab mengatakan di Wahyu 3:7b, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Katakan amin. Saudara, terakhir, perhatikan ini. Sesungguhnya dengan memberikan persembahan persepuluhan, kita belum bisa dikatakan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan secara penuh loh ya. Mengapa? Karena 1/10 dari penghasilan kita itu adalah milik Tuhan. Dan memang harus kita kembalikan kepadanya. Amin. Karena itu, mulai sekarang persembahkanlah persepuluhan atau perpuluhan Anda dengan sikap hati yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Anda akan melihat iblis tidak bisa lagi masuk dan mencuri setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagimu, bagiku, bagi kita semua. Katakan amin. Mari kita bersiaplah. Berkat Tuhan akan mengalir dengan deras dalam hidupmu. Bapak Ibu semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oleh sebab itu mari kita sepakati ya, dimanapun Bapak Ibu berada yang hari ini yang mendengarkan khotbah minggu ini, lakukan perpuluhan dengan benar. Persembahkan persepuluhan Bapak Ibu di gereja lokal di mana Bapak Ibu beribadah, tumbuh di sana. Berkatilah agar semua hamba-hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan bisa digenapi di atas muka bumi ini. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita rindu kerajaan Allah dinyatakan atas muka bumi ini.